Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Nursa Abdillah sebagai guru mapel sosiologi. Oke, untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai kelompok sosial. Apa itu kelompok sosial? Kelompok sosial merupakan kumpulan dua orang atau lebih individu yang saling berinteraksi secara berkelanjutan. Gampangnya, kalau melihat kelompok sosial itu berarti kalian melihat gerombolan teman-teman kalian yang kalian huni saat ini. Jadi teman sebangku atau teman geng, satu geng itu termasuk dalam kelompok sosial. Itu tapi yang skala mikro. Oke. Sebagai refleksi, sebagai penglihatan kalian, dapat kalian refleksikan pada diri kalian sendiri. Bagaimana ciri-ciri kelompok sosial? Ya, kalian lihat apa kondisi teman sebangku kalian. Dalam artian, kenapa sih kok bisa disebut kelompok sosial? Yang pertama, karena ada kesatuan. Kedua, adanya struktur sosial. Ketiga, adanya interaksi. Keempat, adanya kepentingan bersama. Kelima, adanya memiliki motif yang sama. Oke, khusus untuk nomor 2, pembagian struktur sosial, mungkin itu adalah kelompok sosial yang bersifat formal. Tapi kan kalau kalian kan bersifat informal, dalam artian ya kalian memiliki kesatuan dalam sebuah kelompok, kalian memiliki interaksi, maupun yang dijelaskan dalam ciri kelompok sosial. Sekiranya kalian memiliki pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar. Selanjutnya, kita membahas mengenai tujuan dari kelompok sosial. Nah, ini kenapa sih kalian kok sekiranya jadi katakan kenapa kok kalian berteman atau bergerombol dengan kelompok itu? Yang pertama pasti untuk menaikkan semangat produktivitas dalam berkelompok. Temannya kayak bagaimana? Kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Ketiga, kerjasama, pembentukan kerjasama memiliki satu tujuan yang sama. Sarana bertukar cerita, dan terakhir wadah untuk bersatu. Jadi kelompok yang kalian bentuk antara sadar dan tidak sadar, pasti kalian sebagai tempat cerita otomatis, tempat curhat, saling tukar jawaban dalam tugas. Ada juga tempat untuk semisal, aku gak minder karena kumpul sama ini, suka sama ini. Tapi kalau teman kalian saling menyemangati, itu gak apa-apa. Nanti pasti ada jalan temunya. Itu juga salah satu tujuan dari kalian berkelompok, saling memberikan semangat. Itu tujuan dari kelompok sosial. Oke, selanjutnya, kenapa sih kok bisa terbentuk kelompok sosial? Nah, ini beda dengan yang kalian alami saat ini. Mungkin ada yang sama, tapi ini lebih bisa ke skala makro, di skala luasnya. Yang pertama, adanya satu keturunan. Di mana dalam kelompok sosial, biasanya kalian pasti berkunjung ke sebuah daerah yang kalian tidak ketahui. Yang kalian cari pertama kali siapa? Pasti keluarga terdekat kalian. Mungkin dalam kelas juga seperti itu. Semisal kalian pertama kali masuk sekolah tidak memiliki teman sama sekali, tapi kalian memiliki satu saudara. Pasti kalian duduk satu bangku dengan saudara kalian itu tadi. Yang kedua, ada kesatuan teritorial. Teritorial berarti kesatuan wilayah, entah itu satu RT, RW, ataupun satu rumah. Ya, bercanda. Ya, untuk kesatuan teritorial, berarti kan kalian berkunjung ke sebuah negara. Pasti yang pertama kalian cari siapa? Pasti orang Indonesia. Pasti orang satu pulau atau orang Jawa. Nah, misal direfleksikan pada sebuah kelas, kalian berkumpul, kalian punya teman, pasti tempat satu desa yang kalian cari. Itu pun kalau kalian kenal. Pasti kalian tanyakan, kamu dari desa mana? Desa ini. Oh, pasti kan saling berinteraksi. Akhirnya kalian saling akrab. Kedua, adanya satu kepercayaan. Ini biasanya kan adanya satu agama, adanya kelas agama.
kalian bisa untuk menggolongkan mana agama Islam, Kristen, pasti kalian berkumpul seperti itu. Kebetulan kita akan mayoritas Islam, berarti tidak ada perbedaan, sehingga seringkali yes, kepercayaannya hanya sebatas itu saja, dalam artian berkumpulnya sudah jelas agamanya Islam. Tapi kalau dalam luar negeri, di mana agamanya itu minoritas apa? Islam ya, misal minoritas Islam, otomatis mereka cari yang satu golongan itu terlebih dahulu. Kenapa? Misal dimudahkan cari referensi sholatnya bagaimana, terus kiblatnya di mana, kan seperti itu. Jadi mereka mungkin satu golongan terlebih dahulu. Nah, yang terakhir adanya kepentingan. Setiap kalian berteman ataupun sekiranya memiliki kelompok sosial, kalian pasti memiliki kepentingan yang sama, dalam artian kalian memiliki tujuan, visi dan misi apa kedepannya yang sekarang sama dengan temannya. Biasanya kalau dicontohkan dalam hal ini biasanya satu profesi. Misal saya sebagai pengajar, otomatis kelompok sosial saya ya sebagai berkumpul dengan para pengajar satu ruang guru itu. Kalau kalian sebagai pelajar, otomatis satu kelas itu disebut sebagai kelompok sosial. Oke, sekarang kita lanjut ke fungsi dari kelompok sosial. Fungsi kelompok sosial, fungsi kelompok sosial itu terbagi atas fungsi individu dan fungsi masyarakat. Nah, fungsi individu apa saja? Pertama, sebagai sarana menjalin hubungan sosial, sarana pendidikan, problem solving atau pemecah masalah, dan kalau bagi masyarakat ada pembentuk nilai, membentuk struktur sosial dan masyarakat, dan pengawasan sosial dan tekanan sosial. Oke. Untuk sarana menjalin hubungan sosial. Untuk sarana menjalin hubungan sosial, di mana kalian ini berfungsi sebagai sarana interaksi antara satu dengan lainnya, kan pasti berbeda saling interaksi. Kedua, kalau sarana pendidikan, berarti saling bertukar pengetahuan atau gampangnya saling berdiskusi. Kalau problem solving, berarti fungsi dari kelompok sosial ini untuk memecahkan sebuah masalah. Jadi kalian ada masalah, kalian curhat ke teman, itu mencari jawaban dari masalah yang kalian hadapi. Itu kalau sarana pendidikan kan jelas kayak sarana bertukar pikiran atau berdiskusi. Gampangnya ya kalau kalian ada tugas kalian tidak tahu, tanya ke teman, itu juga sarana pendidikan. Selanjutnya kepada yang bagi masyarakat. Kalau bagi masyarakat, pertama pembentukan nilai dan norma dalam masyarakat. Nah, ini biasanya untuk menciptakan keteraturan sosial yang didam-damkan. Jadi kayak kalian itu sekiranya nilai dan norma yang cocok bagi kondisi masyarakat seperti itu bagaimana, itu didiskusikan. Misalnya ada kelompok RT RW mendiskusikan, ada rapat, oh ini ternyata tidak cocok, nanti dijelaskan seperti itu. Terus adanya pembentuk struktur sosial dalam masyarakat. Nah, ini bisa menjelaskan kondisi, memetakan pola masyarakat yang ada dalam masyarakat itu bagaimana, apakah masyarakat ini baik atau buruk, ataukah ada pemetaan secara horizontal dalam masyarakat di mana mereka menyekat-nyekat mengelompok-ngelompokkan itu tadi. Yang terakhir adanya pengawasan sosial dan tekanan. Nah, biasanya ini adanya penyimpangan itu apakah mereka diberikan hukuman, sanksi, itu diskusikan dalam kelompok sosial seperti tadi. Jadi masyarakat itu lebih merasa aman dalam kelompok sosial itu tadi. Jadi kalau bagi masyarakat berarti otomatis berfungsi untuk halayak umum ataupun yang berguna bagi masyarakat secara universal. Kalau individu berarti hanya untuk diri kita sendiri yang bisa kita rasakan secara pribadi. Oke, sekian, terima kasih. Besok kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.